Nah, tadi kan pakai yang kecil ya, sekarang pakai yang gede. Kalau yang kecil mungkin agak kesulitan tadi untuk menyimaknya. Oke, berarti kalau boleh saya ulangi yang di sebelah sini tadi 5 Mbak ya? Ya. Ini adalah bilangan 5. Ya, 5, 50, 500, 5 Gitu. gitu, Oh ya. iya. Mulai dari keberapa Mbak? Yang digit keberapa? 5 itu. Ini pokoknya ini tiang tengah ya. Tengah ya? Ini tiang tengah. Oh, ada titiknya ini Iya, ditandai. titik ini tiang tengah. Jadi ini nilainya Oke. adalah satuan. Kalau ke sini nanti adalah puluhan. Jadi Puluhan. 10, 20, 30, 40, 50. 50. Kayak gini posisi 50. Oke. 60, 70, 80 dan seterusnya. Ya. Kalau ini 500, 600, 700 seperti itu. Oke, berarti nanti berarti harus menghafalkan ini dulu di awal. Di awal pada saat dicoba gratis atau pertemuan ke-1, kedua itu kita pengenalan biji. Jadi ini angka 1 pakai nyanyian. 1 seperti tiang, 2 sih gitu. Jadi ada nyanyinya. Oh, gitu. Jadi supaya anak-anak itu hafal. Jadi murid kita ada yang dari PAUD ada. Kalau PAUD kan nggak mungkin kasih teori ya Mas Rizal, Iya, kasih lagu-lagu gitu dia sudah hafal. Ini 1, 2, 3 sudah hafal, nggih. Oke, ini ya. Berarti ini tadi ya pelatihan tangan ya. Iya. Udah ada pengelompokannya ya. Jempol itu untuk 5 ya. Iya, ada. Kalau yang ini untuk 6 itu jadi megangnya nah seperti itu. Jadi gerakannya coba gitu. latih saya, Mbak. 6. Terus dipisahkan dipisahkan 7. 7. Berarti 5 sama 2. Oke. 5 sama 2 7. 7 Kayak gini, berarti nanti begini ya. Iya, gerakannya selalu gini. Jadi nanti ada rumus, kita ada rumus tingkat 1 Mas Asril, ada rumus 1 sampai rumus 7. Jadi gerakannya hanya 2 jari ini aja gini-gini sendiri. Gitu. Gerakannya gitu sendiri gerakannya. Misalnya tambah 3 tambah 1 kurang 4 tambah 2 tambah 2 tambah 5 kurang 9 tambah 6 tambah 8 kurang 9 kurang 4 tambah 7. Oke, jawab 8. Gitu. Jadi ini toh. Jadi kalau dia salah rumus ya jawabannya salah, tergantung gerak tangan. Ini terus ketemunya nanti gini berarti ya. Iya. Gitu ya. Mantap ya. Itu ceritanya. Berarti ya kira-kira Mbak kalau misalkan rata-rata dari awal perkenalan ini sampai mahir itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Mahir dalam artian sudah digitnya banyak gitu. Mahir jadi lulus tingkat 4 ya. Paling cepat itu 2 tahun. Oke. Kenapa 2 tahun? Karena satu tingkat itu waktu tempuhnya antara 4 sampai 6 bulan. Tapi ada juga yang 1 tahun, 8 bulan, ada tergantung kemampuan anak. Tapi kalau misalkan paling cepat itu ya 2 tahun itu. 2 tahun sudah paling cepat, tapi rata-rata ya 3 tahun, 4 tahun itu baru dikatakan mahir. Dia udah bisa ngitung ribuan, puluhan ribu sudah bisa. Oke. Nah, ini kira-kira aku kadang-kadang ini loh apa namanya agak masih terbawa kepercayaan bahwa matematika hitung-hitungan itu ada bakatnya gitu. Oh, enggak ya. Jadi memang ada yang susah banget gitu nggak? Enggak ya. Karena mahir itu kan orang dikatakan mahir kalau sering banyak pengulangan. Betul. Kalau kita ingin mahir berenang berarti harus banyak latihan berenang. Kalau kita kepin mahir bersepeda berarti banyak latihan sepeda. Berarti kalau kita kepin mahir berhitung ya berarti banyak latihan berhitung. Jadi justru yang tidak bisa harusnya dipelajari. Kalau saya pribadi mengatakan itu. Jadi tidak ada anak bodoh, tidak ada anak pintar. Nah, jadi Mas Asir boleh nanti bisa ikut coba gratis gitu ya. Nanti kemampuan dari 0 putul bisa menjadi seperti apa? Saya termasuk 0 putul. Nah, kayak gitu. Jadi banyak kejadian gini Mas Asir, lucu sekali. Jadi mereka tingkat kelas 5 pertama daftar ke sini, tapi pada saat kita minta simple, 3 tambah 1 4 aku udah tahu. Loh, bukan itunya, tapi bagaimanakah 3 tambah 1 4 pakai sempoa. Jadi ketika saya bilang tambah 3, dia bilang kan naik jempol. Berapa biji yang naik, Dek? Dia gerakkan gini. Dia gerakkan, ini rusak ya, saya pindah ke sini. Dia gerakkan gini. Loh, kok gerakan gini gimana? Ternyata dia itu efeknya sering dimarahi orang tua. Jadi perintah kita atau permintaan kita itu direspon lambat oleh pikiran. Banyak kejadian gitu Mas. Pengaruh ya berarti. Oh iya. Jadi coba gratis saya ingin tahu anak ini daya tangkapnya cepat apa enggak? Anak ini nerima pesannya cepat atau enggak? Iya. Jadi ketika saya minta tambah 3, tambah berapa Dek? 2. Oke, tanda tanya ini. Tik. Oke, Dek lagi tambah 4, tambah berapa Dek? 1. Loh kok gini? Nah, saya hentikan, saya bisi dia. Dek, kamu ada apa di rumah? Kamu ada masalah apa di rumah? Saya berarti selalu ada indikasi gitu Mbak? Kalau anak, orang yang daya tangkapnya rendah itu pasti ada indikasi. Ada sesuatu. Sesuatu, iya. Jadi saya hentikan coba gratis percuma. Karena pesan saya udah nggak nyampe. Orang saya minta tambah 4, dia gerakan 1. Saya minta tambah 3, dia gerakan 2, ya kan? Ada apa ini? Akhirnya saya bilang, anggap di sini nggak ada siapa-siapa. Anggap di sini kita berdua, keluarkan semua potensimu.
keluar Mas Asril, tambah 4. Tambah berapa nih? 4. Kurang 3, tambah berapa? Kurang 3. Bisa dia tambah 2 bisa. Saya tanya, apa tadi kok gitu? Takut mama. Ketemu sumbernya. Ketemu sumbernya, ternyata mamanya ada di belakangnya. Dia takut kalau nanti salah disenennya mbak mamai. Saya bilang, anggap nggak ada mama, jauhkan dari mama. Mamanya saya suruh mundur, terjadilah. Berarti ini Mbak ya, namanya seringkali daya tangkap, terus kemudian anak-anak kadang kita kurang bisa menerima pelajaran, menerima informasi dengan baik. Iya. Itu ada pengaruh pola asuh ya? Ada pengaruh. Besar banget itu ya? kita hilangkan dulu, kita singkirkan dulu. Berarti orang tua harus benar-benar hati-hati ya? Iya, iya. Jadi makanya kalau katanya Thomas PhD itu ya, tugas kita orang tua Thomas adalah Armstrong. ya Thomas Armstrong PhD di dalam psikologi pendidikan ada kata-kata setiap anak yang terlahir adalah unik. Ya kan kayak gitu. Setiap yang lahir adalah cerdas dan unik. Tugas kita orang tua adalah menyingkirkan batu besar yang ada di pikirannya, itu saya pegang. Jadi anak tidak paham, diajak ngomong nggak connect, itu pasti ada sesuatu. Saya pernah punya Mas Asril, dia punya pengalaman, anaknya sekarang kelas 9. Dia udah lulus SMP, lulus sempat sekarang ikut SMP ya Mas Asril. Ibunya mengeluh, Umi, anak saya ini pendiam, nurut, tidak banyak tingkah. Tapi kenapa kalau saya minta tolong kok tidak dilakukan? Ya kan? Iya. Nanti bajunya tolong dimasukkan mbak keranjang ya, nggak gerak. Ini tuh nggak gerak. Saya bilang, ibu, anak ibu sudah ikut sempoa, harusnya dia sudah bisa connect. Gitu. Oh, ada hubungannya nggak? Lu ada, lucu. Rumahnya di Tambak Wedi. Gimana tadi instruksi misalnya? Nanti pulang sekolah tolong baju dientas dari jemuran, nggak gerak, Diangkat. nggak. Oh, berarti sempoa itu berpengaruh ke Iya. kayak gitu. Iya. Bahkan kalau anak dulu sebelum kenal sempoa Mas Asril, ketika diterangkan materi tentang IPA ya, siklus hujan. Hujan terjadi adalah masuk ke daratan, diserap oleh bumi. Saya jamin pasti nanti dia dihafalkan. Atau fotosintesis. Fotonya adalah proses pernafasan pada tumbuhan yang membutuhkan zat hijau daun, bla 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 bla. Mesti dihafalkan. Hafalan ya. Dihafalkan. Seret. Nanti ketika dapat hafalan baru atau kata-kata baru pasti lupa. Betul? Tapi kalau anak sudah kenal sempoa, dia tidak lagi menghafalkan teori, tapi mengimajinasikan, oh ada tumbuhan, ada warna hijau diserap pada itu. Dia sudah terbiasa imajinasi kayak gitu. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa kok anak ini nggak nurut ibu? Coba ibu nanti kalau ngomong dipotong-potong. Nanti pulang sekolah, tolong ya bajunya yang itu tolong diangkat, di jemuran itu tolong diangkat. Ngerti maksudnya Umi apa? Angkat jemuran kan? Iya, bagus. Jadi kita tes dulu, kita call back dulu ya, kita tes dulu anak ini paham apa enggak saya gitu, karena dia udah ikut sempoa, harusnya tidak terjadi seperti itu. Ternyata beneran. Jadi banyak perlakuan yang beda. Dulu belum ikut sempoa, anaknya nggak nyambung, sekarang jadi nyambung. Banyak Mas Asril. Sampai ada yang namanya anak yang dulu diterangkan tidak connect, tidak nyambung. Setelah masuk sini, alhamdulillah ikut sempoa, ibunya sampai bilang ke saya, subhanallah Umi, ini nilai tertinggi bagi anak saya 75. Karena saya nilainya 25, 20. Kayak gitu. Padahal dia tidak les mapel, hanya les sempoa saja. Karena berhubung daya tangkapnya, otak sudah diserbu, cara kerjanya daya tangkapnya cepat. Kayak gitu. Berarti memang ini ya, kognitif ya, iya. Ini adalah pintu. Iya, jadi kalau saya langsung nggak ada coba gratis Mas Asril, saya langsung berikan ke guru-guru pengajar. Jelas gurunya pusing, meskipun handle-nya cuma 4 anak ya, tapi kalau ada anak satu yang masih tertutup gitu kan, jadi gini, tambah 3 tambah berapa dek, tambah 2, konconya guyu kabeh. Gitu kan, ini rawan kena bully, semakin pressure. Betul, semakin kena bully, gurunya yo mangkel, muridnya yo mangkel, kayak gitu kan. Lah ini tugas saya, jadi tugas saya membuka otaknya dulu, ada apa kamu, tunjukkan begini-begini. Saya bilang, karena saya meyakini gini, ketika anak itu nervous, takut, cemas, kecewa, itu nanti neurokortek yang dipakai untuk mikir itu tertutup Mas Asril. Betul ya? Jadi yang aktif hanyalah otak kecil dan otak besar, dan otak kecil besar hanya memutuskan lari atau bertahan. Ya kan? Gitu ya? Iya, otak kecil sama besar tuh kerjanya tidak bareng sama, kan ada 3 komponen G, kecil, besar, neurokortek ya. Ketika ini aktif, ini yang tidur. Kapan ini aktif? Pada saat dia marah, cemas, khawatir, takut. Ini tidur, reptil itu sama. Karena reptil sama mamalia hanya bertugas lari apa bertahan. Reptil kan cicak ya, dia memutuskan lari. Ayo, gak usah digarap, oh lari ya. Jari sing mamalia, yuk ojo, isin kok lari kayak gitu. Dia berdiskusi sendiri, kayak gitu. Bagaimanakah ini bisa mikirnya bisa aktif? Ini harus tidur. Maka tidak boleh ada anak rasa marah, tidak boleh rasa takut, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir. Yang ada adalah anak itu merasa tenang.
Kalau udah tenang Mas Asril, maka nanti anaknya jadi fokus. Oke. Kalau udah fokus jadi bahagia. Kebanyakan orang tua kebalik, fokus total anak tapi tidak ditenangkan. Wow. Bagaimanakah bisa fokus kalau anaknya belum tenang, masih gelisah gak karuan kayak Oke, gitu. berarti itu tadi ya. Ternyata larinya ke ini ya, apa namanya, teori otak itu tadi ya, Iya. bahwa kenapa anak susah menangkap pelajaran, susah menangkap informasi karena otak, Tertutup iya, otaknya. reptil dan limbiknya itu tidak Iya, nyaman. Iya. Karena Itu limbik kan yang berhubungan sama emosi gitu Iya, kan. betul, Kalau betul. emosinya nggak masuk, berarti secara logika nggak masuk. Iya. Gitu ya. Termasuk Iya. ketika dia tidak paham tentang instruksi-instruksi di Iya. sempoah tadi. Iya. Jadi ada Gitu ya. perasaan yang takut, cemas, khawatir itu yang dulu yang dominan. Nah, itu kita tidurkan dulu. Oke. Kita tidurkan dulu, kita hentikan dulu. Iya. Kamu ada rasa apa? Takut sama siapa? Kayak gitu-gitu. Iya, iya. Tapi memang penting loh, Mbak. Aku mencoba menggarisbawahi tadi ada ternyata dengan sering latihan sempoa, berarti kita juga latihan visual, dan hampir semua mata pelajaran itu kalau kita visualisasikan itu Nyantol. nyantol bener. Termasuk perintah orang tua. Bener. Coba kalau kita ngomong, tolong nanti pulang sama cepat bla bla bla. Orang tua ngomong bla bla tanpa visualisasikan, pasti nggak nyambung, nggak dilakukan. Iya, iya. Iya kan? Karena gini, aku juga sempat ini ya. Menurutku, aku sempat berefleksi ketika sekolah dulu, guru-guru yang ngajarnya enak, yang ngajarnya bagus, itu adalah guru-guru yang pandai memvisualisasikan. Iya, menghadirkan bayangan di pikiran kita. Iya, misalnya gini, pakai analogi gitu misalnya. Nah. Misalnya pakai analogi. Misalnya apa ya dulu itu ya, bahwa lupa, pokoknya dia menganalogikan ini tuh kayak naik motor. Oh, jadi Gitu. ingat akhirnya. Terus kemudian yang apa, jembatan keledai itu ya. Iya. Misalkan Kiai Haji Ahmad Nah, Dahlan, itu kayak kan gitu-gitu. visualisasi Iya, kan? visual. Jadi kayak Haji Ahmad Dahlan apa untuk menghafalkan Iya. Itu tabel karena belajar periodik dengan dan otak sebagainya. kanan, bukan menghafal. Kalau menghafal kan otak kiri, yang nanti Oke. short term memory, jadi suatu saat akan hilang. Oke. Berarti Iya. ini untuk sebenarnya kalau semua ini untuk semua usia ya, dewasa sekalipun bisa ya. Bisa sih, jadi saya juga murid itu harusnya kan mulai dari PAUD ya, asalkan dia sudah kenal angka, PAUD sampai SD, normalnya seperti itu. Tapi saya juga nerima murid yang SMP yang memang dasar berhitungnya kurang sekali. Misalkan ditanya 8 tambah 9, anak SMP ada yang nggak bisa. Lah kalau penjumlahan aja nggak bisa, bagaimana dengan perkalian? Orang perkalian aja penjumlahan berulang. Oke. Nah itu harus masuk semua dulu. Karena kan masalah hitung cepat, misalnya kalau di lembaga-lembaga bimbingan belajar kan diajarkan cara cepat dan sebagainya, itu kan pro kontra juga kan. Iya. Pro kontra dalam artian yang terpenting adalah bukan cara cepatnya, cara menghitungnya, tetapi pemahamannya. Iya. Rumus itu buat apa dan sebagainya. Nah, Iya. aku sempat kayak mengaitkan sama sempoa ini, buat apa belajar sempoa sih? Yang penting kan pemahaman Iya. ininya. Padahal sebenarnya sempoa itu bukan masalah hitung Berhitungnya cepatnya. bukan, ke cara kerja otaknya. Cara sebetulnya. kerja otaknya. Cara kerja gitu. otaknya. Ini adalah pintu untuk kita bisa memahami segala sesuatu gitu ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya gini ya, ada 6 manfaat sempoa yang tadi saya sebutkan, meningkatkan kemampuan berhitung ya. Iya. Terus kemudian juga ada yang meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa kok Percaya diri. Oke, Percaya diri. menarik. Apa hubungannya sempoa dan percaya diri? ada Mas Asril? Apa? Menurut saya pribadi, saya baca beberapa literatur yang saya garis bawahi. Ternyata untuk mencetak anak percaya diri, syaratnya cuma satu, munculkan aja kelebihan dia dibanding yang lain. Iya. Di saat teman-teman sebaya tidak bisa berenang, tapi anak kita bisa berenang, maka dia jadi percaya diri. Oke. Sebaliknya, di saat KB kelas 2, anak-anak kelas 2 kan ngitungnya rata-rata 8 Iya, ditambah 9, 8 di mulut tambah 9, klitik itu kan ya. Tapi di saat dia ngitungnya tambah 8 tambah 9, 17 tambah 3 tambah 1 kurang 4 tambah 2 tambah 5 tambah 7, 14. Dia jadi percaya diri kan? Wah. Iya. Jadi banyak kejadian anak coba gratis itu Mas Hasil nangis. Nggak berani ya toh, Iya. sampai jauh. Ketika kita latihkan itu dia jadi percaya diri dan dampaknya Benar. ngitungi siapa saya pak gitu. Dan kalau orang sudah percaya diri Mas Hasil itu 100% modal dasar menyerap materi gini apa mboten? Iya. Ketika ditanya guru ada pertanyaan, saya pak kenapa kok jawabnya blablabla gitu kan. Coba anak nggak percaya diri, ada pertanyaan Wah, iya. ya kan? Problem. Iya kan? Lah, bagaimana materi bisa masuk kalau dia selalu nunduk? Dan bagaimana dia bisa ditanya ngerti kalau dia langsung nunduk, iya kan? Ya nggak bisa. Makanya modal percaya diri ada modal dasar menyerap materi sekolah. Makanya saya bilang banyak kejadian murid saya ikut sempoa saja, tapi pelajaran bahasa Iya, Jawa, bahasa daerah meningkat semuanya. Karena jadi percaya diri, dia nggak takut berhadapan sama lawan bicara.
sama guru pun dia berani kalau nggak ngerti tanya. Berarti ini larinya juga ke Materi karakter. akademik, iya, Karakter lagi. kepribadian, betul. Kalau karakter sudah terbentuk, semuanya akan bisa diikuti Betul, dengan baik. betul. Aku jadi ingat ini loh, kayak pernah nonton wawancaranya Dokter Tompi. Oh, Beliau kan ini apa namanya spesialis operasi plastik ya. oke. Terus kan sering dapat semacam kritikan gitu kan. Buat apa operasi plastik tidak mensyukuri anugerah Tuhan dan Iya, sebagainya kan iya, gitu iya. kan. Terus kemudian beliaunya menjawab sebenarnya bukan itu masalahnya gitu kan. Coba kalau misalkan orang yang giginya pongos terus ada tompel gede gitu kan. Terus kita bantu untuk menghilangkan, kita bantu untuk merapikan giginya. Efeknya apa? Dia percaya diri. Betul. Ketika dia percaya diri, dia lebih gampang bersosialisasi. Dia lebih gampang meniti karirnya dengan baik dan sebagainya. Betul. Jadi memang ternyata percaya diri itu adalah sesuatu yang inti banget gitu loh. Kalau kita mau benar-benar bisa mengaktualisasikan diri, percaya diri itu aja kalau percaya diri secara fisik ya. Berarti Iya. kalau ini kan percaya diri secara Dari sisi akademik, dari dari sisi sisi akademik. pola pikirnya juga. Ya, Kayak karena gitu. kalau tidak percaya diri bener loh. Aku sempat dapat ini juga apa namanya guyonan dari teman-temanku yang sempat kuliah di luar negeri nggak. Jadi untuk kalau ada di forum besar gitu caranya nyari orang Indonesia itu gampang. Katanya kalau orang dari Barat itu sering nanya dan dipikirkan. Nah, kalau orang Cina nanyanya biasanya agak belakang, mikir dulu baru nanya. Kalau orang India nanya dulu, nggak tahu apakah pertanyaannya benar atau enggak. Nah, kalau mau cari orang Indonesia gampang, ya nggak pernah tanya itu orang Indonesia. Ya nuduh juga. Ada apa ini ya? Ada apa Karena ini? mungkin problem percaya diri gitu. Iya. Sama seperti ketika kita Iya, jadi iya. guru kan juga gitu kan. Ada yang mau bertanya, nggak ada gitu loh. Iya. Kalau nggak ada, saya pengen tanya loh. Saya diancam gitu, tetap nggak ada juga. Kayak gitu. Kalau Jadi gurunya sudah ngomong, saya yang tanya loh, bu guru yang tanya loh, itu sudah kepacut. waduh ini dan sudah kayak horor gitu. Iya, Wah, makanya. Bu guru tanya tambah gitu. Golek sih pokoknya enteng-enteng pokoknya takut gitu ya. Jadi akhirnya keluar kata-kata tidak bermutu kan untuk menggugurkan kewajiban. Itu Ya karena gitu. tidak percaya diri Betul, ya. Iya. Jadi memang betul Mas Asril. Jadi orang itu yang kita cetak adalah generasi penuh percaya diri ya. Iya. Kalau kan banyak kejadian anak pinter tapi nih digongkon maju takut. Iya. Anak pinter maaf ya tapi kutu buku tidak berani bersosialisasi dengan teman. Ngapain kayak gitu Iya. kan? Kita nanti generasi kita gitu generasi yang kreatif Mas Asril bukan lagi orang pinter ya kan? Tapi orang yang pinter tapi bisa mengekspresikan. Oke. Nah, dengan cara apa ya? Harus dengan percaya diri kayak gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, manfaat yang berikutnya adalah Mas Asril menyeimbangkan otak kiri, otak kanan. Otak kiri toh itu melahirkan anak yang cerdas. Jadi anak kita ajari matematika toh, fisika toh gitu ya. Tapi kalau otak kanan kita ajarkan mereka untuk bersosialisasi, berempati, penuh keyakinan itu di otak kanan semua. Nah, ini kita padukan agar apa? Agar mereka melahirkan generasi yang cerdas berkualitas. Oke. Seperti itu. Bener sih, otak kiri otak kanan tuh memang harus Seimbang. Seimbang. Jadi tidak boleh kita, aku pintar gambar, apa gambar? Seperti matematika tidak benar. Itu nanti melahirkan generasi yang cerdas. Iya. Atau anak itu dilulu gak usah belajar, wis Pak gak usah belajar Pak, iki meneh sing iso gandoli aku lek aku tuwek. Dadi areke lek ibu pulang kerja digowokno ngono-ngono ya, culun-culun gitu loh. Sok-sok ya apa gitu. Yang tidak benar juga. Jadi yang benar adalah cerdas berkualitas. Seperti itu. holistik ya. Ya, Holistik. dan yang paling penting manfaat terakhir adalah Oke. membangun imajinasi di pikiran. Kalau sampai itu manfaatnya membangun imajinasi, apapun yang disampaikan orang lain dia nyambung. Baik itu diajak ngomong orang, diajak ngomong guru sama orang tua, dia nyambung. Kan? Dilakukan dia menjadi anak yang penurut. Nah, Oke. kalau anak itu sudah penurut, maka ilmunya barokah apa enggak? Iya, iya. Barokah. Ya kan? Ilmunya barokah di hadapan guru dan perlakuannya juga barokah di hadapan orang tua. Makanya saya bilang cerdas berkualitas tadi. Baik. Seperti itu. Ya. Keren Mbak. Aku jadi punya banyak insight baru ya bahwa ternyata ini tuh tidak hanya sekedar alat Iya. hitung ya. Ternyata ini tuh dampaknya Ke belakangnya banyak. kemana-mana luar biasa gitu Betul. kan. Nah, selama ini Mbak sudah 3 tahun berjalan, kira-kira semuanya itu ini ya, apa namanya memang temuan-temuannya banyak gitu ya? Oh banyak sekali. Kalau misalkan boleh lah kapan-kapan kesini saya tunjukkan arsipnya testimoni orang tua. Oh gitu ya. Mereka lulus gitu kita minta testimoni. Masya Allah. Ada yang bilang anak saya dulu di sini tuh masuk sini nangis, nggak mau gagap.
gagap loh, ngomong gagap. Gitu. Dan dia level 3. Prestasinya meningkat sampai jadi peringkat 1 dan perilakunya luar biasa. Jadi turunan gagap, bapaknya gagap, kawin ambek wong gagap gitu. Anaknya pertama gagap. Iya. Itu masuk sini dengan kondisi gagap. Gagap peringkat dingin keluar beruyuk-beruyuk gini. Pasti sangat tidak percaya diri di sekolah, sangat. Iya, jadi saya pegang tangan Joko, tanganmu kamu kok berkeringat, Dik. Saya tenangkan dulu, ayo rileks dulu, tarik nafas panjang, bla bla bla. Yuk kita coba gratis yuk gitu. Sekarang dia tingkat 3 dan ibunya kemarin sore ke sini dia membawa 5 orang ke sini. Jadi saya tidak pernah promo Mas Asril, karena mereka merasa puas ada hasilnya, mereka membawa saudara tetangganya ke sini. Seperti itu. Mantap. Kayak gitu Mas Asril. Iya. Keren sekali. Nah, terus kemudian tadi ada selain sempoa ada kayak hipnoterapi, ada macam-macamnya itu ya. Itu digunakan apa itu? Itu secara barengan atau enggak, itu jadi gini, kalau misalkan anaknya baik-baik aja dengan ikut sempoa meningkat prestasinya, dengan ikut sempoa pandai diajak ngomong bla bla bla, maka tidak perlu masuk ke konsultasi. Jadi itu istilahnya apa ya, untuk pemecahan masalah lah. Ada konsultasi pendidikan. Ada konsultasi. Jadi misalkan sudah ikut sempoa ataupun mapel, ternyata kok motivasi belum meningkat Mas Asril, maka kita giring, saya jadwalkan untuk konsultasi pendidikan. Ini penelusuran lebih jauh ya. Iya. Setelah dikasih sempoa kok percaya dirinya nggak meningkat. Dirinya nggak meningkat, perlakuannya nggak berubah, berarti harus ada perlakuan khusus. Ada apa ini gitu kan, dan kita korek-korek di depan orang tua kan nggak mungkin, di depan teman nggak mungkin, jadi harus ada ruangan khusus yang apa, dia bisa terbuka ada masalah apa. Ada masalah apa itu saya buka di konsultasi pendidikan. Kalau mapel sama sempoa kan ada guru yang handle ya, ada guru yang handle, tapi kalau untuk konsultasi saya sendiri sama hipnomotivasi saya sendiri. Nah itu kita gali Mas Asril, jadi kita temukan masalah, kita cari solusinya bareng-bareng. Gitu. Konsultasi berarti sempoa, kalau sempoa nggak berhasil untuk mengembangkan karakternya ada konsultasi pendidikan, digali lebih jauh, ternyata nggak ketemu, betul, ternyata anaknya tertutup, nggak mau terbuka nih, ada apa masalahnya. Kalau anak udah tertutup kan ya menurut saya ada sesuatu dan kita kasih ceramah-ceramah, kamu harus terbuka, kamu harus jujur, tetap gak iso, mau dia menutup kok, ya kan. Lagi-lagi masalah di pikiran kan, masalah di pikiran. Nah itu kita serang, yaitu anak kita tidurkan, kita hipnotis, kita buka alam bawah sadarnya, kita bangun beliefnya sama saya, sehingga pikirannya bisa saya kendalikan. Akhirnya cobalah kamu ngomong ada apa, cerita semua dari A sampai Z. Bahkan saya pernah nangani siswa itu, kenapa kok kayak gini, ternyata dia itu, ya Allah, saya tarik pikirannya maju ke depan Mas Asril, ke belakang ya maksudnya. Jadi dia itu waktu kelas 3 Mas Asril ya, kelas 3, jika kamu ada masalah apa, ini terhipno ya, nggak ada apa-apa. Kelas 2 ada masalah apa, nggak ada apa-apa. Kelas 1 nggak ada apa-apa, nggak ada benturan dengan orang tua. Ternyata dari maju ke TK ke PAUD, adanya apa? Di kandungan. Oh gitu. Oh iya. Gimana di kandungannya? Di kandungannya dia sempat mau digugurkan sama orang tuanya. Oh. Jadi dia anaknya sukanya tipe pemberontak. Dia kurang nurut sama mamanya, dia wujud berontaknya itu. Jadi ketika mau digugurkan sama mamanya, si Rahim ini udah usia kurang lebih agak besar ya, udah punya roh ya, mau digugurkan nggak siap ya mungkin ibunya. Akhirnya anaknya berontak dan akhirnya sampai bisa lahir itu. Tapi penolakannya pada saat dia kelas 3 SD itu, dia menolak. Ya nggak nurut lah sama orang tuanya kayak gitu-gitu. Ibunya sampai ya Allah Umi udah dilihatkan sana sini tetap aja nggak ada hasilnya, gini. Jelaskan sempoa juga jegadul, tambah 3 ngawur. Ya saya bisa berhitung cepat, dia bilang. Ya saya bisa berhitung lambat. Sukanya bikin kontroversi. Kayak gitu. Itu jadi kita emang cari perhatian atau ya itu tadi, karena ada masalah, dia dendam sama orang tuanya, dia tidak bisa menyampaikan. Dia tidak bisa menyampaikan lah. Akhirnya kita hipnosis. Waktu itu saya hipnosis, akhirnya Bu, ternyata masalahnya waktu Ibu di kandungan. Ya nanti ayo kita minta maaf, saling memaafkan, Ibu minta maaf ke anaknya begini. Jadi anaknya dendamnya biar hilang ya kan. Anaknya juga saya bilang itu adalah perilaku yang tidak sengaja begini. Jadi ditemukan titik temu. Jadi saya bilang saya tidak berpihak ke mama atau ke anak, tapi saya temukan titik temu, saling memaafkan, udah clear, hilang. Ya akhirnya dia sudah terlepas dari masalahnya seperti itu. Nah ini ada yang banyak mungkin yang belum tahu gitu ya, bahwasanya ternyata hipno itu mungkin kalau dijelaskan dari Mbak Fitria tadi, hipno itu alat gitu ya, bukan sesuatu yang akan menyelesaikan masalah gitu, alat untuk menggali masalah sebenarnya. Yes, betul. Gitu kan, ada banyak orang yang menganggap bahwa hipnoterapi, hipnoparenting dan sebagainya dengan hipno itu selesai, padahal bukan ya. Bukan karena dan itu alternatif terakhir seharusnya Mbak ya. Terakhir. Kalau baik-baik saja ya nggak perlu hipno gitu ya. Nggak perlu. Jadi karena apa ya,
tidak semua anak itu kan bisa kita kendalikan pikirannya ya. Iya. Jadi banyak sugestibilitasnya rendah. Jadi terima saran juga nggak mau. Jadi kalau anaknya bebek saja kita omongin gini udah nurut ya nggak perlu ke hipnomotivasi gitu Mas Asri. Kenapa kok pakai dibuka dulu, dikorek dulu? Karena begini, kita tidak bisa memotivasi orang kalau dia masih bergelantongan masalah. Iya. Coba kita ngomong ke anak kita, kamu harus jadi orang yang jadi dokter bla bla batin arei. Wong iki matematika gak iso wong dadi dokter. Kan gitu ya. Iya. Jadi kita buka dulu masalahnya ada apa, habis itu kita jebol akar masalahnya, jedes. Iya. Baru kita bisa memberikan saran. Treatment itu harus sesuai dengan masalahnya. Iya, gitu kan. iya, kita Nasihat itu harus sesuai. Iya, saya sangat tidak lucu sekali. Misalkan ibunya mengadu, Umi anak saya gini, baru saya masuk hipno gini ya. Kamu harus jadi anak yang pintar, yang solid, yang begini tanpa melihat masalahnya. Nah, Ya tidak bisa. Saya sangat-sangat tidak Akhirnya mungkin kayak- menumpuk masalah dia. kayak normatif ya. Iya. Abang-abangnya lambe. Lah. Pinter oh. Nah, kayak gitu tapi dalam hati nih gini, pinter wong aku juga iso matematika kok gak ngerti gitu. Jadi kita jebol dulu ada apa ini? Kok nilainya nggak meningkat, motivasi nggak meningkat, itu ada sesuatu. Setelah tahu kita jebol jres, baru kita masukkan sugesti, masuk dia. Kemarin malam saya baru nangani. Oh, berarti gini Mbak ya. Setelah di apa namanya? Hasil dari hipno itu salah satunya adalah solusinya adalah dengan hipno juga di sugesti itu tadi. Iya, Begitu. iya. Jadi kemarin tuh saya baru nangani ya. Apa namanya? Misalkan anak ini kelas berapa saya lupa ya, namanya R gitu ya. Dia itu di sekolah suka usil, di ngaji suka usil, dimarahi mamanya gak ngerti kan adik diusilis, pokoknya gitu-gitulah. Ya. Jadi ibunya akhirnya kayak emosi sendiri. Aha. Jadi anak itu sampai, wah melok mbakmu kono. Gak sudi aku ngapain kok lah. Seorang ibu sampai bilang gitu kan berarti sudah Iya, ya apa ya, betul. dia murid semua kayak gini. Akhirnya ibu ada masalah apa, ibu tolonglah tulis semua masalah pada anak, semua tulis. Ibunya menuliskan semua masalah, saya pelajari. Oh, masalahnya ini toh sumbernya satu sebetulnya. Tapi biarkan tulis dulu biar lego ya, tulis. Oke, ibunya ke sini bawa ini, anaknya diajak Bu ya. Anaknya saya ajak ngomong sendiri. Saya cross check betul nggak kalau ibu menilai gini, betul. Betul nggak ada di ini? Tidak betul. Yang saya betul tidak saya betulkan. Ya, akhirnya saya kasih tanda. Saya temukan beliau berdua, Bu. Anaknya tidak merasa ini ya, Bu ya. Bagaimana ini? Iya, itu kadang-kadang. Bagaimana pun disembuhkan apa enggak saya gitu kan Mas Asri. Jadi setelah kedua belah pihak merasa ini masalah, yang bersedia saya sembuhkan baru saya sembuhkan. Yaitu dengan cara hipnomotivasi. Oh. Gitu. Nah, berarti hasilnya tadi lewat bisa langsung dikasih sugesti itu tadi ya. Iya. Ketemu masalahnya langsung dikasih sugesti atau mungkin ada cara lain misalnya, oh ternyata masalah ini terus diselesaikan tidak dengan hipno, tidak diberi sugesti. Itu tadi tapi dengan ada- konsultasi, dengan Bu. konsultasi ya. Jadi saran aja, ibu harusnya Iya. ibu jadi orang tua harusnya begini. Dek, kamu harus jadi anak begini. Mereka saling merubah, klik, udah nggak perlu ke hipnomotivasi lagi. Tapi Jadi itu problem juga sih, maksudnya kan ya kalau misalkan orang tuanya langsung oh iya langsung terus kemudian orang tuanya berubah Iya. bisa, tapi kalau Iya. orang tuanya masih ada egonya, Iya, nggak "Enggak, mau." bukan salah saya. Jadi ada orang tua kayak gitu mengakui salah, mengakui pola pendidikannya Tapi salah nggak mau dan bersiap, berubah. tapi dia berarti berubah, anaknya pun ikut berubah dan clear sudah nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau ibunya menganggap, "Loh, saya orang tua kok, saya kayak gini, ya udah saya akhirnya ya udah saya serang anaknya. Ya udah di mana-mana anak kan harus nurut orang tua. Iya. Gitu ya udah main hipnomotivasi itu anak kan yang berubah bukan orang tua. Karena saya tidak pernah Tapi- menghipnosis orang tua. Gimana kalau misalkan yang dikasih treatment anaknya terus kemudian apa enggak di rumah itu akan terjadi pergesekan juga? Saya biasanya agak menyentuh ibunya. Jadi pada saat mengungkapkan masalah itu sengaja saya ceritakan di rumahmu kenapa, apa sih yang kamu rasakan? Aku sedih Umi, sedih kenapa nak? Aku sedih dimarahi orang tua. Ibunya kan mendengar. Saya harus bawa. Ketohok kan ibunya, bukan saya yang ngomong. Oh itu di ruangan berbeda gitu atau di ruangan yang sama? Sama. Jadi anak terhipnotis ibunya di sebelah saya. Oh ibunya masih sadar. Ya, ibunya tidak pernah terhipnotis Mas Asrio. Jadi anak aja kita serbu ya. Iya. Orang tuanya hanya mendengar apa yang dirasakan anak. Kebanyakan orang tua kan tidak mengerti apa yang dirasakan anak, tapi main ngejas ya kan. Aha. Kamu anak nggak nurut apa-apa, padahal anak ini nanjolati sedih si apa nggak tahu. Gitu kan. Jadi apa yang kamu rasakan? Aku sedih kenapa? Aku sudah berusaha jujur tapi ibu nganggapnya salah. Nah, ibu kan ketohok. Iya sih. Nah, kayak Kalau gitu. orang tua dengar kayak gitu dari anaknya. Nah, ya, dan aneh tidak sadar loh ini, tidak sadar loh ya. Setelah kita bangunkan, dia bingung. Dia bingung apa ini Umi? Loh, Tiba-tiba kamu- dipeluk. Dia nggak tahu apa. Langsung sama ibunya berpelukan. Terjadilah sinergi.
Kan kayak nggak dibuat-buat toh Mas Asril. Iya. Tapi kalau mama jahat, mama anu kan bisa jadi dibuat-buat karena malu sama saya kan ya. Iya. Tapi kalau terhipnosis kan itu benar-benar alami. Dia benar-benar merasakan itu. Jadi ibunya, ya Allah Umi, ternyata anak saya menganggap seperti itu. Umi, ya saya dianggap jahat. Umi, ya iya ibu. Jadi banyak kejadian gitu. Akhirnya setelah hipnosis anak saya bangunkan, Dek, itu mama, apa yang dirasakan? Aku pengen memeluk mama. Kenapa begitu? Karena rasa benci sudah saya ambil dari anak itu. Setelah dia bilang sedih, bilang kecewa, bilang marah, saya nggak mungkin Mas Asril setelah dia bilang sedih, marah, kecewa saya biarkan. Enggak, Iya. saya jebol itu. Oke, sekarang ambil sesuatu, remat-rematan, buang. Nah, jadi anaknya udah clear toh, nggak ada rasa itu ke orang tua. Kalau nanti kamu lihat orang tua, apa yang kamu lakukan? Aku mau memeluk mama, minta maaf, keren. Itu sudah saya pasang di sugesti kan. Lah pas dia sadar, apa yang kamu lakukan? Itu mama deh, mama. Lah mamanya kan sudah mendengar anaknya tadi keluar. Ya udah saling berpelukan, minta maaf ya nak ya mama ya. Anak minta maaf, udah selesai jadi anak penurut, selesai. Menarik ya ternyata efek dari hipno itu tadi ya, luar Iya. biasa. Tapi sebenarnya hipno adalah salah satu cara Untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Kalau itu tidak selesai dengan cara yang biasa, Iya. maka perlu diganti. Kenapa kok diselesaikan masalah? Biar mencapai apa yang diharapkan. Iya. Ibunya kesini kan berharapnya apa sih? Sempoa bisa naik tingkat, ya Iya. kan? Maafnya bisa meningkat. Lah itu. Kalau ada masalah kita berani menyembuhkan, gitu loh Mas Asril. Makanya menu kita 4 ini saling berturutan. Tidak lagi ngasih akademik ketika ada masalah bawa aja bu ke psikolog, enggak. Tapi kita berusaha menuntaskan tadi. Ketika ada masalah, ya ayo kita sembuhkan di sini. Jadi keluar dia merasa Iya. sudah clear gitu. Karena memang problem terbesar itu memang di diri sendiri sih. Benar kalau ada yang bilang bahwa musuh terbesar kita adalah diri sendiri, itu benar. Karena Iya. mengakui masalah kita sendiri itu berat loh. Iya, betul. Dan salah satunya tadi dengan hipno tadi itu Iya, ya. oke. Cuma memang ketika hipno berarti semua kerahasiaan apa terjamin ya, berarti harus terjamin ya. Privasi segala macam, Iya. hasilnya terjamin. Makanya saya biasanya kalau hipno itu saya sediakan hari khusus Sabtu pagi atau enggak Minggu. Soalnya kan harus tidak ada teman-teman di ruang tertutup karena itu kan Iya. privasi. Privasi. Ya, gitu. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Udah lama kita nggak kerasa. Ternyata dari tempat ini kelihatannya yang dilakukan kecil, tapi ternyata dampaknya luar biasa Mbak ya, kemana-mana besar. Amin, alhamdulillah. Dan dari benda ini itu bisa kemana-mana ternyata teman-teman. Tidak hanya masalah hitung-hitungan, angka-angka, matematika, tapi ada sesuatu yang besar ternyata di balik ini semuanya. Dan itu dikerjakan sama Mbak Fitria dan Bersama tim di sini di Rumah Cermat. Buat teman-teman yang ingin mungkin pengen tahu lebih dalam, silakan saja ke Rumah Cermat. bisa dicari di Google Rumah Ya. Cermat. Rumah Cermat Ya, Rumah Cerdas Motivasi Kalau Meningkat. yang ada di Surabaya dan sekitarnya boleh langsung berkunjung ke Jalan Kedinding Lor, Kedinding Lor Gang Teratai nomor Gang 1. Teratai nomor 1. Nah, di sini kita boleh sekedar konsultasi, boleh ya. Kalau Iya. misalkan butuh sharing-sharing, silakan sama Mbak Fitria. Oke. Terima kasih Mbak Fitria. Semoga sehat selalu ya, itu yang Iya. terpenting supaya tetap bisa bekerja, menginspirasi banyak orang, membawa dampak yang besar bagi banyak orang lewat pendidikan. Salah satunya adalah dari lewat Rumah Cermat ini ya. Oke. Mudah-mudahan dari yang kecil-kecil ini bisa berdampak besar. Kalau dari harapan Mbak Fitria sendiri ke depan nanti seperti apa? Rumah Cermat ini pengennya akan gimana sih impiannya gitu? Oke. Kalau saya pribadi sih cuma satu tapi mendasar, yaitu intinya banyak masyarakat yang mengenal tentang manfaat Rumah Cermat itu aja, karena kan biayanya juga tidak kami tarif yang mahal banget ya, karena saya ingin menyentuh masyarakat itu semuanya bisa merasakan kayak gitu. Itu satu. Tapi karena saya ada keterbatasan, yaitu saya dominasinya di sini, domisili di sini, monggo kalau misalkan teman-teman tertarik untuk menjadi rekan, monggo ayo kita kembangkan bareng di beberapa titik itu. Baik, seperti itu. Terima kasih Mbak Fitria. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak obrolan kami. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang didapat dari obrolan kita kali ini. Dan jangan lupa bahwa pendidikan adalah kekuatan. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Oke.